apa bedanya sih persaudaraan di kita sama yang lain gitu ya? Persaudaraan di kita adalah sifatnya adalah persaudaraan yang ikhlas. Tirakat itu ya harus dilatih, nggak bisa kok dapat hanya dengan anggapan asumsi bohong. Tirakatnya itu dibagi dua kan, yang sifatnya lahiriah, kemudian batinnya. Sifatnya batin itu lahir. Tahu bedanya nggak? Hidup itu tatarannya 5. Bisa, pinter, wicaksono, waspito, terus keterima. Keterima itu kang sing nedya teko kang cinipta. Dan saya yakin SHTRAT ini salah satu sarana baik. Di SHTRAT itu buang duit, golek seneng. Dasarnya iman yang bayar Gusti Allah. Jangan lupa subscribe channel. Apa bedanya sih persaudaraan di kita sama yang lain gitu ya? Persaudaraan di kita adalah sifatnya adalah persaudaraan yang ikhlas. Ikhlas itu tidak berpamrih ya. Dan karena Allah semua itu kita bersaudara, bukan saya mengharapkan karena barangkali dapat uangnya atau kita mau dapat apanya gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita bersaudara itu ikhlas karena Allah gitu. Jadi sekarang kan persaudaraan dipakai nama organisasi doang, sementara mereka tidak tahu siapa saudara kita, untuk apa kita bersaudara. Jadi persaudaraan adalah sesuatu yang kita bangkitkan, kita yakini, kita bersaudara karena ikhlas. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari kamu atau terhadap saudara kita, kalau kita berikan dengan ikhlas. Bersaudara karena Allah. Jangan punya pamrih. Jadi kalau dimarahin, dijahati dan sebagainya, senyum aja, balikin kembali kepada yang bersangkutan. Jadi nggak ada dendam, nggak ada marah dan sebagainya, karena hubungan manusia itu sebetulnya yang menilai Allah, bukan manusia. Oh, dia suka ngefitnah saya gitu. Ya diterima, ya terima kasih, saya diberi gitu ya, diberi makian, diberi fitnah dan sebagainya, ya kita terima kasih. Biarkan wasitnya yang di sana, bukan kita. Untuk itu ada satu pelajaran, itu kan nggak mudah. Makanya satu latihan yang ada di desa itu adalah tirakat. Itu adalah metode berlatih yang paling utama, tirakat. Barangkali kalau di Islam itu ada aliran torekot gitu ya. Tapi intinya tirakat. Tirakat itu adalah menahan sesuatu yang tidak perlu dibuang. Jadi dilatih. Misalnya orang puasa itu kan dilatih untuk berpuasa. Nah, tirakatnya itu dibagi dua kan, yang sifatnya lahiriah, kemudian batinnya. Sifatnya batin itu lahir. Tahu bedanya nggak? Sikap yang lahir itu ya sesuatu yang berkaitan dengan badan kita. Kita nggak makan, nggak minum itu kan sifatnya dengan badan fisik. Kalau lahir yang batini ya itu sifatnya dimulai yang sederhana aja. Kita dulu dilatihnya mulai dari tidak marah, tidak ngomong kotor yang paling penting. Tidak ngomong kotor, kemudian tidak marah dan seterusnya gitu. Sehingga terakhir puasa kita terakhir adalah selalu berpikiran baik. Jadi pikiran kita tuh disetel, jangan pernah mikir sesuatu yang negatif, selalu positif. Kalau kejadiannya itu buruk, negatif, maka dia harus diputer menjadi bagaimana menjadi baik, supaya terjadi
misalnya kita ditabrak motor tabrak sweet gitu, kita jatuh. Ada dua macam kejadian jatuh karena ditabrak itu kan sakit di sini. Itu posisi berpikir kita negatif, marah dan sebagainya. Nah, padahal itu tidak boleh. Jadi itu harus di style, diam, kemudian positif. Caranya gimana? Caranya dengan anggapan. Jadi kalau di Jawa itu ada ilmu namanya ilmu untung. Orang Jawa itu kena musibah apapun, kenapa selalu, duh, untungnya gitu. Jadi kalau jatuh, untungnya kok tadi jatuhnya ke kiri, kalau ke kanan kan saya kena base misalnya gitu. Jadi nomor satu untung. Untung itu ada melakukan posisi tadinya negatif menjadi 0. Terus baru diisi dengan positif, menjadikan positif. Jadi misalnya kita nganggap tadi ini orang itu waktu nabrak, kalau udah negatif kita pengen marah, maki-maki dan sebagainya, awas, itu nggak boleh, karena itu dimasukkan dalam tirakat program swasta. Jadi diberikan positif. Oh, barangkali dia buru-buru, istrinya mau melahirkan gitu ya. Terus malah kita doakan yang mudah-mudahan dia sampai di tempat dengan selamat. Assalamualaikum, bukan dia berjalan yang selamat. Karena percuma kita marah-marah juga nggak ada gunanya, malah merusak diri kita gitu. Nah, ilmu-ilmu yang demikian itu latihan kita sebut tarikat, tirakat. Tirakat itu harus dilatih, nggak bisa kok dapat hanya dengan anggapan, asumsi, bohong. Jadi kita dulu diberikan suatu skenario, misalnya ini tahu-tahu Mas Boy kawin lagi, gimana? Itu kan kasus. Kita menganggap sesuatu yang tadinya ini menjadi positif. Tahu-tahu anak kita sakit masuk rumah sakit, ya kan? Kalau kita berpikir bahwa itu suatu musibah, kan mengganggu. Jadi itu harus dinolkan, dan kan dipositifkan, gitu. Modelnya gitu. Selalu begitu. Jadi kita dengan diberi kasus-kasus yang pelik-pelik gitu ya, kita selesaikan dengan skenario A, B. Tahu-tahu kita juga begini, tahu-tahu ada orang masuk marah-marah, kamu tadi ngapain? Gitu. Ada dua macam orang, kita orang silat, ada orang nantangin kan, dipukul dulu kan gitu. Nah itu nggak boleh. Paling kita tersenyum, monggo silahkan duduk dulu ya, gitu. Silakan duduk dulu. Ada apa nih Mas tadi? Enggak, kamu kan tadi nabrak saya, ini kamu lari. Terus baru kita jelaskan. Barangkali kita dari tadi 1 jam ada di sini, nggak mungkin dong nabrak bapak gitu. Ya setelah kita selesaikan masalahnya, dia menjadi saudara kita malahan. Oh ya maaf kalau itu tidak gitu. Jadi cara menyelesaikan semua harus diterima dulu, kemudian dinetralkan supaya kita nggak marah beneran, bukan pura-pura nggak marah beneran. Kemudian diarahkan ke positif, dan itu harus dilatih dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Kita latihannya begitu dulu sama Mas Imam. Jadi kita misalnya lagi puasa nggak marah aja, teman-teman kita ini satu latihan ini mengawasi. Begitu lapor lagi, diulang lagi 2 minggu lagi puasa lagi untuk tidak marah. Ya. Jadi kita, kalau Anda bikin kesalahan dulu sama grup gitu, itu bisa dimusuhin satu sekolah. Jadi bertingkah laku yang aneh gitu aja, masih musuh. Jadi mereka malu sendiri. Karena kita mengambil ilmu secara bersamaan. Jangan lupa subscribe channel.